Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam buat kita semua. Hari ini kita masih membahas tentang pemodelan data atau IRD. Untuk melanjutkan pertemuan di minggu lalu, masih sama yang akan kita bahas, yaitu di sini ada simbol-simbol daripada diagram IR. Nah, di sini nanti akan saya berikan tugas kepada kalian untuk membuat contoh kasus atau implementasi daripada diagram IRD, ya, baik itu dari segi atribut, relationship-nya bagaimana. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke, di sini ada entitas, simbol daripada entitas. Nah, bisa dilihat simbol entitas ya, kotak seperti ini, lalu hubungan. Nah, hubungan dia seperti ini. Kalau atribut dia lonjong memanjang seperti ini. Nah, garis bawah kunci atau pengenal identifier. Nah, artinya inilah simbol daripada entitas ya. Jadi berarti kalau misalnya dikotakin seperti ini, simbolnya berarti ini entitas. Kalau yang seperti ini berarti ini hubungan. Kalau yang seperti ini berarti atribut. Nah, lanjut. Komponen daripada IRD adapun entitas, atribut, relasi, derajat kardinalitasnya, lalu penentuan primary key. Nah, entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau bisa disebut dengan unik. Memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut dapat berupa misalnya fisik, mobil, rumah, manusia, pegawai, dan sebagainya. Abstrak atau konsep, departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan sebagainya. Nah, kalau kejadian yaitu pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Nah, notasi contoh nama entitas. Oke, contohnya bisa dilihat di sini. Ya, di kehidupan sehari-hari biasa itu di perkantoran atau universitas. Di sini ada entitas, pegawai dan departemen. Nah, ini biasanya di perusahaan ya atau di kantor-kantor. Nah, atributnya apa aja kalau di pegawai? Ada NIP, nama, alamat, agama, jenis kelamin untuk pegawai. Nah, kemudian data si departemen apa-apa saja atributnya. Departemen itu biasanya ada nomor, nama, dan lokasi. Nah, kalau digambarkan dengan simbol seperti ini. Nah, departemen tadi sudah kita bahas, yang kotak seperti ini adalah atribut ya. Berarti departemen itu adalah, oke, kita lihat lagi biar lebih pasti. Entitas, ya, departemen adalah entitas. Nah, nomor, nama, dan lokasi adalah sebagai atributnya ya. Jadi digambarkan seperti ini hubungannya. Oke, jenis entitas. Ada entitas kuat, entitas yang memiliki atribut kunci atau key. Entitas lemah, entitas yang biasanya berasal dari atribut multi-value pada entitas lain. Entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Contoh, tanggungan. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tanggungannya juga akan terhapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai. Nah, atribut di dalam entitas mahasiswa berisi elemen-elemen data biodata mahasiswa yang terdiri atas nama, NIM, nama, kelas, alamat, dan sebagainya. NIM, nama, kelas, dan alamat disebut juga sebagai atribut atau field. Ingat ya. Oke, relasi, relationship ya. Relasi adalah penghubung antara satu entitas atau master file dengan entitas lain di dalam sebuah sistem komputer. Pada akhirnya, relasi akan menjadi file transaksi atau transaction file di dalam komputer. Secara kalimat logis, contoh relasi yang terjadi di sebuah perpustakaan. Anggota meminjam buku atau anggota mengembalikan buku. Nah, itu terjadi relasi di situ. Dalam hal ini, anggota dan buku adalah entitasnya. Meminjam dan mengembalikan adalah transaksinya. Maka relasi antara anggota dan buku. Paham ya? Lalu macam-macam relasi. Di sini ada unary, relasi dengan satu entitas, binary, relasi antara dua entitas, one to one atau 1:1, one to many atau 1 ke banyak itu 1:n, atau many to one, banyak ke 1, n banding 1. Many to many artinya banyak ke banyak ya. Paham di sini ya, m banding n. Ternary, relasi antara 3 entitas atau lebih.
Oke, ini gambarannya. Relasi one to one, kita lihat tabel A. A1, A2, A3 ke tabel B, B1, B2, B3. Hubungan antara A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Maka disebut dengan relasi one to one. Lalu di tabel A dan B yang kedua, A1 ke B1. A1 bisa juga ke B2, A1 bisa juga ke B3 hubungannya. Nah, makanya disebut ini dengan relasi one to many atau satu ke banyak. Oke, yang ini tabel ketiga ya. A1 bisa berhubungan dengan B1, begitu juga sebaliknya. B1 bisa ke A1. Ya, A1 bisa ke B2, B2 bisa ke A1. A2 bisa ke B1, bisa ke B3. B3 dan B1 bisa ke A2. Nah, ini disebut dengan relasi many to many, banyak ke banyak. Paham ya? Oke, relasi. Nah, ini untuk simbol juga ya, untuk relasi selalu hanya satu. Jika begini artinya satu atau banyak. Lalu jika seperti ini 0 atau 1, lalu jika seperti ini 0, 1 atau banyak. Oke, lanjut kita langsung ke, nah ini nanti boleh kalian pahami sendiri ya untuk pengertiannya, tapi di sini hari ini saya mau memberikan kalian tugas ya, contoh daripada IR ya. Nah, contoh seperti ini. Buatlah hubungannya seperti ini nanti akhirnya sampai gambarnya seperti ini ya. Nah, sini ada soal latihan 2. Rancanglah diagram IR dari kasus aplikasi database sederhana untuk sistem informasi persediaan barang. Nah, entitas yang ada pemasok, kiriman barang, pelanggan, pesanan produk. Nah, kalau di sini latihannya ada tentang aplikasi database persediaan barang. Nah, jadi buatlah satu kelompok ya, terdiri dari berapa orang, dibagilah kalian totalnya. Nanti akan saya berikan apa-apa saja yang menjadi judulnya, yang harus dibuatkan entitas, atribut, dan relasinya ya, dibuatkan dalam slide PowerPoint lalu divideokan ke saya. Oke, untuk tugas minggu depan. Oke, akhir kata itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam buat kita semua.